Oke, bismillah. Sekarang filsafatnya. Ceramahnya sudah. Iyalah. Yo ben koyok ngaji tenanan ngono. Nanti protes filsafat di masjid terus-terusan. Oke, malam ini kita ketemu Louis Althusser, filosof Perancis. Kelahiran 1918. Nanti meninggalnya 1990. Dan saya tidak harus baca ya riwayat hidupnya. Menurut saya yang paling unik ya dia di akhir-akhir hidupnya, sisa hidupnya menghabiskan hidup di penjara. Bukan karena penguasa atau kekuasaan, cuma dia dituduh membunuh istrinya. Tidak tahu tuduhannya benar apa salah, cuma ya beliau akhirnya mendekam di penjara di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Tapi kontribusinya besar dalam kajian ideologi. Dia melanjutkan gagasannya Marx, sekaligus mengkritik Marx, kemudian memproduksi gagasan baru tentang ideologi. Selama ini kata-kata ideologi itu kan bertaburan di sekeliling kita, dan kita makainya sak-sake. Pokoknya ideologi itu jadi kalimat favorit kalau di dunia politik. Ada dua konotasi, ada yang mengkonotasikan ideologi itu positif, tapi banyak yang mengkonotasikan ideologi itu negatif. Apalagi di Indonesia. Indonesia agak trauma dengan kata-kata ideologi gara-gara komunisme. Begitu ada kata ideologi, bayangannya mesti ke sana. Padahal kapitalisme juga ideologi. Agama apapun termasuk Islam di level tertentu oleh umatnya juga sering diperlakukan seperti ideologi. Jadi ideologi itu sebenarnya tidak bisa pisah dari manusia. Tidak ada orang yang tidak berideologi, kecuali orang yang tidak mau mikir. Orang yang tidak mau mikir pun nanti di Louis Althusser sebenarnya ya berideologi. Tidak ada orang yang di luar kerangka ideologi. Ya memang ideologinya beda-beda. Itu nanti kita lihat pelan-pelan. Apa itu ideologi? Ini pengertian umum, belum masuk ke Althusser. Ideologi itu kan ide dari akar kata idea plus kata-kata logos. Secara letterlet itu berarti ilmu logos tentang ide atau sistem ide. Kita itu kan menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita gunakan melahirkan ide. Ide sama ide saling nyambung, terstruktur, jadi satu konstruksi. Kemudian atas dasar itulah kita hidup. Itu nanti namanya ideologi. Jadi kan misalnya, Pak, saya ingin bahagia. Cara saya bahagia ada 3, Pak. Yang pertama kuliah sukses, yang kedua istri cantik, yang ketiga kaya raya. Untuk bisa kuliah sukses, saya akan melakukan 3 hal. 1, 2, 3. Untuk dapat istri cantik, strategi saya 1, 2, 3. Untuk kaya raya, strategi saya 1, 2, 3. Dan ini akan saya tempuh dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. 2 tahun pertama lulus, 2 tahun selanjutnya kawin, tahun sisanya kaya. Jadi, ini kan struktur namanya. Jadi kamu punya visi, punya misi, terus strategi mewujudkannya seperti apa. Ini kan ide isinya. Ide-ide, logos tentang ide. Itu kalau sifatnya sosial, nanti namanya ideologi. Sifatnya sosial itu ya cita-cita bersama satu institusi atau lembaga sosial.
Kayak ngaji ini kan sudah sosial karena melibatkan lebih dari satu orang. Ini kan kamu sadari apa enggak? Ada proses strukturnya sudah. Siapa, ada di mana, relasinya apa, untuk mencapai tujuan apa. Dan ini terus kita ikuti tiap hari, diulang-ulang proses ini begitu demi tujuan itu. Ini sudah jadi ideologi. Ya meskipun kamu tidak harus nulis buku judulnya ideologi ngaji filsafat. Tapi strukturnya sudah struktur ideologis. Apalagi kalau kemudian kita patenkan. Harus begini. Nah itu sudah jadi ideologi. Ya ideologi nanti ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau definisi bukunya itu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang komprehensif, sistematis, yang berhubungan dengan tingkah laku sekelompok manusia tertentu di level-level tertentu kehidupannya. Itu namanya ideologi. Ya kalau dibaca per kalimat utuh begitu ya mungkin agak rumit, tapi maksudnya itu tadi. Itulah yang disebut ilmu tentang idea. Kalau diruntut secara epistemologis, prosesnya itu proses berpikir. Kita berpikir itu kan diawali dari tidak tahu atau ragu-ragu. Modalnya dua, akalnya jalan, panca inderanya jalan, apa-apanya sehat. Diawali dari tidak tahu, terus jadi tahu. Tahu itu apa sih? Nah, ini nanti masuk Immanuel Kant. Tahu itu pertemuan antara experience dan reason. Akalnya jalan, kemudian panca inderanya mengalami sesuatu. Melihat, mendengar, meraba, dan seterusnya. Dari tidak tahu, sekarang jadi tahu. Cuma tahu ini melibatkan dua variabel. Reason sama experience. Akal sama pengalaman. Reason saja tidak akan lahir apa-apa. Kalau reason saja lahirnya a priori. Spekulasi. Kira-kira. Kalau akal itu kan nggak ada bahannya ya, dia cuma kira-kira. Kamu yang belum ngalami ke luar negeri, belum pernah naik pesawat itu ya, naik pesawat itu masih a priori, kira-kira ya. Naik pesawat itu rasanya kayak naik perosotan itu, tapi tidak ada kan, nggak bisa jelaskan. Tidak pernah ngalami pacaran, menjelaskan pacaran juga kira-kira. Kira-kira pacaran itu repotnya luar biasa mesti. Nggak bebas lagi. Mau gini harus mempertimbangkan hadirnya orang lain dan seterusnya. Itu kira-kira, wong kamu nggak ngalami sendiri. Kamu merasa kerepotan luar biasa, padahal yang ngalami merasa senang luar biasa. Itu bedanya a priori pengetahuan akal saja sama ngalami langsung. Baru nanti kalau sudah putus baru sadar, oh iya ya selama ini saya repot luar biasa misalnya. Tapi dia sudah punya pengalaman tentang itu. Itu experienced and reason. Dari tidak tahu, sekarang jadi tahu. Jadi knowledge namanya. Oke, terus ya selain knowledge, di situ saya kasih strip hijau. Itu kadangkalanya bukan pengetahuan yang lahir, tapi kepercayaan. Belief. Belief itu ya experience sama akalnya jalan, tapi tidak nemu kesimpulan pasti. Akhirnya masuknya ke level kepercayaan. Tapi aku percaya kok. Karena dikasih tahu orang. Karena pengalaman kemarin begitu, sekarang pasti juga begitu. Itu namanya kepercayaan. Selain knowledge ada kepercayaan. Nah, knowledge, pengetahuan yang itu persilangan antara realitas, pengalaman dengan akal. Kalau dikelola, diolah, dirumuskan, disistemasi, dimetodisasi, diuniversalisasi, nanti lahir ilmu. Ilmu itu sudah tertib, sudah tertata.
Ada pengetahuan sosial, ada ilmu sosial. Kalau sudah levelnya ilmu itu rumusannya sudah rapi. Ada definisinya, ada ciri-cirinya, ada ontologi epistemologinya. Ya meskipun kalau di Indonesia kata-kata ilmu ini kan umum. Ilmu santet, ada ilmu santet. Oh itu kalau sains itu harus dijelaskan detail. Definisi santet apa, ciri-ciri santet apa, kemudian ontologi santet, aksiologi santet, itu jadi tertib isinya. Kategori santet, ada kategori A, kategori B, ada santet, nah, bisa gitu. Tapi kalau sudah terstruktur rapi, bagannya ontologi epistemologinya jelas, dia sains. Ilmu nyopet, nah, itu beda lagi. Kan sekarang ada itu, ayo tak ajari ilmunya nyopet, copet bisa ilmu. Jadi, yaitu mungkin levelnya belum ilmu, baru knowledge, atau paling tidak itu teknik. Teknik nyopet, teknik nyantet, dan seterusnya. Jadi dari knowledge jadi sains. Sains ini jadi ilmu. Kalau banyak yang setuju, kemudian dipakai oleh banyak orang, dijalankan oleh banyak orang, dijadikan patokan, pedoman oleh banyak orang, dia jadi worldview, paradigma. Jadi paradigma itu ya isinya visi, misi, wawasan. Dari mana? Dari ilmu. Saya Islamnya, worldview saya Syafi'ian, itu mungkin. Dulunya dari sains, dari ilmu yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Sekarang jadi paradigma keberagamaanku. Nah itu paradigma. Disepakati banyak orang. Nah, sains yang paradigmatik tadi itu kan isinya visi-visi wawasan-wawasan tentang hidup. Kalau dia kemudian dirumuskan detailnya, untuk menuju ke sana yang harus saya lakukan ini, yang tidak boleh saya lakukan itu. Yang saya lakukan itu tahapannya ada 3. Ada juknis detailnya untuk menuju itu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itulah nanti namanya ideologi. Jadi pengetahuan di kepalamu itu coba dicek levelnya tidak tahu, atau tahu, atau naik kelas sudah jadi ilmu, atau lebih luas jadi paradigma, atau sudah ada praksisnya dia jadi ideologi. Sosiologi misalnya, itu kan komunisme misalnya, itu kan awalnya wawasan-wawasan sosial. Situasi sosial di mana kelompok borjuis menindas proletar dan seterusnya. Terus di akhir dirumuskan, harusnya menghadapi itu yang dilakukan ini loh. Taklukkan dulu orang borjuis, lakukan revolusi. Setelah itu yang proletar naik menguasai, lahirlah diktatorship proletariat. Setelah itu lahir masyarakat tanpa kelas. Juknisnya jelas. Ini disebut ideologi. Jadi ya mungkin semua aliran, semua gaya yang sampai ke level teknis terakhir tadi, dia punya sejenis ideologi. Yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Makanya tadi ngaji filsafat itu, kalau memang ajak seperti ini terus, dengan target yang jelas, langkah-langkah yang jelas, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, apalagi terus dipatenkan harus begini struktur duduknya, tidak boleh saya di tengah sana, nggak bisa kalau saya di tengah sana, tehnya harus ditaruh di sini, tidak boleh ditaruh di sana, nggak boleh. Nah, kalau ajak terus, ya nanti dia sejenis ideologi. Jadi harus begitu demi mewujudkan cita-cita kita ngaji. Nah itu proses epistemologisnya. Biasanya kalau dalam konsep epistem itu ada 3 level pengetahuan, ada level dogma, ada level doktrin, ada level ideologi. Kalau dogma itu gagasan atau ide yang dipercaya sebagai pasti benar begitu saja.
Tidak perlu penjelasan mengapa begitu, mengapa begini. Pokoknya dipercaya. Itu nanti dia jadi dogma. Kalau doktrin itu gagasan atau ide yang bisa dijelaskan, bisa dipahami. Penjelasan dari dogma itu namanya doktrin. Yang kamu percaya tadi apa? Ini loh. Nah, misalnya tauhid itu mungkin sifatnya dogmatik, tapi ilmu kalam itu sifatnya doktrinal. Dalam ilmu kalam ada penjelasan-penjelasan rasional terhadap keimanan. Jadi ada dogma, ada doktrin, di atas itu ada ideologi. Kalau sudah ideologi itu doktrin yang dirumuskan praksisnya. Jadi misalnya kita beriman pada Allah, terus dijelaskan Allah itu apa, cara beriman itu bagaimana. Kalau itu doktrin. Ideologi terus dirumuskan, beriman pada Allah yang baik itu harusnya begini, 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 jangan begitu. Itu levelnya sudah ideologi. Cara yang lain tidak diterima, yang diterima cara ini saja. Dia jadi ideologi. Nah, nanti kita cek ya keberagamaan kita levelnya ada di mana. Dogma, doktrin, atau ideologi. Atau dogma aja belum. Ya. Kalau ada kan banyak orang mengkritik kamu itu dogmatis. Dogma itu apa tuh? Enggak. Yang didogmakan itu apa juga tidak jelas. Kamu sudah dituduh dogmatis. Tapi ketika kamu percaya sesuatu tanpa dipertanyakan, dia jadi dogma. Jangan salah, ngaji filsafat kayak gini juga bisa jadi dogma loh. Kalau kamu pokoknya ya kayak gitu, yang diomongkan Pak Faiz itu ya usiku mesti benar, itu jadi dogma. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan, iya itu pasti benar kayak gitu, ini loh, nah penjelasannya kan benar kan kayak gini, itu sudah jadi doktrin. Kalau ideologi nanti dirumuskan praksisnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Harus ini yang dilakukan. Nah itu dia jadi doktrin. Nah biar tidak terjebak di situ, ya ngaji itu tidak harus terlalu mantep. Biar nggak jadi dogmatis. Ya, tidak harus terlalu mantep itu maksudnya apa? Ngaji ini labelnya harus insya Allah baik, itu aja. Jangan bilang pasti baik. Kalau pasti baik nanti kamu mandek. Ngaji ini tidak akan berkembang. Kamu juga tidak akan berkembang. Insya Allah baik. Yang lebih baik banyak. Apalagi yang lebih mahal. Ya, kayak iklannya obat nyamuk itu loh. Yang lebih mahal banyak. Yang lebih baik banyak secara kuantitas maupun kualitas. Tapi insya Allah ngaji ini baik kan itu. Pasti baik ya kita tidak tahu. Karena kalau pasti baik, kayak tadi kita jadinya anti kritik. Kalau ada orang kritik kita terus jadi resisten, tidak mau dikritik. Akhirnya jadi dogma. Sudah terlalu banyak kita punya dogma, jadi tidak usahlah nambah-nambah dogma lagi. Santai saja, dinikmati. Cocok ya dipakai, tidak cocok ya tidak masalah. Wong ini kan nambah wawasan intinya. Jadi jangan dijadikan dogma. Isinya maupun wadahnya, maupun bentuknya. Oke, itu epistemological process namanya. Proses akalnya. Jadi kalau kita mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ.
mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu. Oh ternyata wilayahnya di situ.